Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat bisa hadir di tempat majelis ini. Semoga ketika kita mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan, maka Allah akan menambahkan nikmat itu sendiri. La in syakartum wa la azidanakum. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada ulama dan penerus-penerus risalah beliau, serta semoga kita tergolong umat yang layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada kemarin Kang Taufik menginformasikan, dan bulan sebelumnya ya, itu terkait dengan ada kajian fikih muamalah begitu. Nah, karena memang ini kajian yang cukup, artinya harus landasan teorinya harus dan runut, maka saya bawa laptop, mohon izin. Sebenarnya kemarin rencananya mau pasang LCD, cuma dialah teman saya yang nyimpen LCD lagi ke Sukabumi, belum sempat diambil. Jadi mohon maaf ya, mungkin nanti di kesempatan lain. Jadi nanti bisa ditampilkan juga apa yang ada di laptop ini, sehingga mungkin lebih interaktif ya dengan bapak-bapak sekalian. Baik Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah serta jamaah hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, kemarin ada permintaan fikih jual beli. Jadi memang akan sedikit saya sampaikan pengantar dulu, kenapa kita harus belajar fikih muamalah. Ya. Karena kalau fikih jual beli nanti lebih panjang lagi, tetapi tidak masalah, nanti bertahap satu persatu. Karena jual beli sendiri misalkan itu nanti dibagi, misalkan dari segi pembayaran uang saja itu setidaknya ada tiga judul sendiri. Misalkan fikih jual beli terkait yang pembayarannya di depan atau jual beli salam. Jadi uangnya duluan, pesan barang, baru nanti barang selesai baru diserah terimakan. Itu kan berarti uangnya di depan. Atau uangnya cash saat itu, misalkan jual beli di warung, di pasar, di tempat lain seperti itu kan saat itu uangnya. Atau nanti uangnya di akhir, misalkan jual beli kredit, ya artinya barangnya sudah diterima dulu kan, kemudian uangnya baru dibayarkan. Nah ini nanti hukumnya berbeda-beda dan cukup panjang, makanya nanti mungkin yang seperti ini saja satu judul. Tapi nggak apa masalah, soalnya nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nah, tetapi yang penting sebenarnya adalah terkadang di Indonesia ini kadang-kadang kan kita belajar agama itu langsung teknis, tidak bicara why-nya dulu. Ya, ini yang jadi problem kadang-kadang, sehingga kita dalam beragama itu ngerasa misalkan ya, kita mungkin dari kecil kalau orang yang saya misalkan ya langsung diajari caranya sholat, caranya puasa, caranya zakat kan gitu. Cara artinya apa? Langsung teknis. Tidak pernah dibicarakan, misalkan Ustadz, kenapa kita harus sholat, gitu? Kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus haji dan umroh dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya yang penting karena menjadi reason awal sebelum kita melaksanakan aktivitas tersebut. Maka ketika kita tahu esensinya, beribadah itu menjadi lebih terasa, menjadi lebih nikmat, dan bahkan mungkin bisa merasakan kenyamanan itu ketika why-nya dapat. Kenapa kita harus melakukan ininya dapat, ya. Seperti misalkan kita bicara sholat. Sholat itu adalah perintah dari Allah. Mungkin kita akan banyak ada yang mempertanyakan teknis begini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, sebenarnya why-nya dulu yang harus kita dapatkan. Kenapa kita harus sholat misalkan?
Sudah banyak diterangkan sholat misalkan adalah tiang agama dan segala macam. Tetapi adalah yang sebenarnya kalau kita mau garis bawahi, kalau misalkan garis bawahi, sholat itu adalah sebenarnya validasi kita sebagai seorang hamba. Validasi adalah pengakuan. Jadi kalau misalkan bahwa Bapak itu seorang rumah tangga, di dalam rumah tangga, di sana ada ART atau asisten rumah tangga, itu kan nanti akan diberi tugas, ya kan? Misalkan asisten rumah tangganya itu ibu-ibu, misalkan, Bu minta tolong besok pagi-pagi sapu rumah depan, kemudian kalau sudah selesai masuk ke dalam disapu semua, nanti baru dipel. Itu kan diberi tugas, ya. Kemudian ketika pegawai tadi melaksanakan tugas, itu kan menandakan pegawai tadi adalah seorang pegawainya dari tuan rumah tadi. Tetapi kalau pegawainya tadi tidak melaksanakan itu, berarti kan dia menganggap dirinya bukan pegawai gitu. Sama ketika kita menganggap bahwa kita seorang hamba, seorang Abdullah, hambanya Allah, maka ketika Allah memberikan perintah kepada kita dan kemudian kita melaksanakan, itu menjadi bukti bahwa kita adalah hambanya Allah, begitu. Jadi artinya pengakuan. Jadi kalau kamu sholat itu berarti kamu mengaku Allah itu sebagai Tuhan kamu, gitu. Tapi kalau kamu nggak mau melaksanakan sholat, berarti bisa jadi, mohon maaf, kamu tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan kamu, kan kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam fikih muamalah juga penting kemudian kita harus mendapatkan why-nya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Masya Allah, ternyata memang sebenarnya kalau kita ukur di dalam kehidupan sehari-hari kita antara hablum minallah dengan hablum minannas, ya, hablum minallah itu misalkan kita sholat, zikir gitu ya, misalkan baca Quran, dihitung waktunya, ya, kira-kira kan kita bisa memperhitungkan sholat itu katakanlah misalkan 10 menit ya, kali 5 itu kan berarti cuma sekitar 50 menit, sekitar 1 jam. Plus katakanlah zikir dan segala macam mungkin 1,5 jam, 1 hari. Tetapi kan 1 hari itu 24 jam ya. Kalaulah dipakai katakanlah 2 jam lah maksimal, itu sudah luar biasa itu ibadah sehari, berarti masih ada 22 jam yang harus kita pertanyakan. Apakah di dalam 22 jam tadi sudah sesuai dengan aturan Allah apa tidak aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini kategorinya nanti masuk dalam perbuatan muamalah lebih banyak ke sana. Misalkan bekerja itu kan muamalah, itu 8 jam kita bekerja misalkan, ya. Atau mungkin yang berdagang yang bukannya seperti warung Madura, bukannya 24 jam misalkan, itu kan muamalah terus itu. Nah, itu berarti sebenarnya fikih muamalah itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita jauh lebih banyak ketimbang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dilihat dari aspek hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ada sebuah peringatan dari Nabi Allah Muhammad SAW. Rasulullah itu menyampaikan, la ya'tina 'alan nas zamanu la yubalil mar'u bima ahadzal mal. Amin halalin amin haramin, ya. La ya'ti 'alan nas zamanu, ya, akan datang suatu masa, suatu zaman kepada manusia, ya. La yubalil mar'u bima ahadzal mal. Itu orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan apa dia mendapatkan harta. Orang-orang sudah tidak peduli dengan apa dia mendapatkan harta. Amin halalin, amin haramin. Apakah dari jalan halal ataukah dari jalan haram? Jadi Masya Allah, Rasulullah itu telah memperingatkan kita umatnya, nanti suatu saat akan hadir, akan muncul, akan sampai kepada manusia, artinya kepada umat Islam, suatu masa ketika orang tidak peduli lagi terkait dengan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Nauzubillah min dzalik, bisa jadi memang hari itu adalah saat ini kita sudah mengalami. Karena apa? Bisa jadi ketika kita memutuskan membeli barang, kita memutuskan untuk membelanjakan barang atau mencari uang, bisa jadi landasan halal dan haram sudah tidak diperhitungkan. Artinya tidak diperhitungkan bagaimana?
kita belum mencari ilmunya dulu, kemudian laksanakan dulu. Ya kira-kira halal lah ya, gitu misalkan. Anggapan kita kan begitu, tetapi kan belum tentu. Ketika kita belum membahas detail fikihnya satu persatu. Maka dari itu, ya misalkan kita bekerja itu posisinya di apa? Misalkan, pekerjaannya apa? Ngapain? Di perusahaan apa? Itu kan harus dipertanyakan juga. Mohon maaf, ya. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang ternyata nggak boleh. Contoh misalkan, mohon maaf kalau ada yang sedang bekerja di sana, misalkan bekerja sebagai teller bank, ya, teller bank itu mohon maaf termasuk pekerjaan yang diharamkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan hadis bahwa ada 4 golongan yang dilaknat karena riba. Satu adalah pemberi riba, yang kedua adalah penerima riba, ya. Kalau berarti pemberi adalah nasabah, kedua penerima adalah bank itu sendiri, yang ketiga adalah penulis riba, dan yang keempat adalah saksi riba misalkan. Berarti 4 golongan ini mohon maaf, ini pekerjaan yang tidak boleh dilakukan misalkan. Tetapi kan kadang-kadang hari ini misalkan, kerja di mana? Di bank, itu seolah-olah prestisius gitu ya, seolah-olah memang luar biasa keren misalkan. Tetapi mohon maaf, ini pekerjaan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Konsekuensinya panjang nanti, tidak sekedar hanya masalah ini boleh tidak boleh. Ketika nanti ini tidak boleh, maka akan mengikut selanjutnya adalah harta yang didapatkan dari pekerjaan ini. Ini menjadi sesuatu yang haram, dan ketika dibelanjakan haram, ketika dinafkahi untuk keluarga menjadi haram, ketika untuk belanja haram, dan bahkan untuk ibadah pun menjadi haram. Ini kan bahaya sekali. Nah, terkadang pertimbangan ini tidak muncul di dalam pilihan-pilihan ketika kita mau melakukan misalkan aktivitas pekerjaan. Yang kedua, misalkan kita tidak peduli, misalkan mohon maaf ketika kita mau jual beli salam tadi, pesen barang misal, ya. Contoh, ada satu hadis yang cukup menarik, nanti mungkin menjadi pembahasan kita terkait dengan jual beli salam terkait dengan makanan. Rasulullah menyampaikan, ketika engkau jual beli salam terkait makanan, maka bayarlah di muka. Jadi kalau bapak-bapak pesen makanan itu harus dibayar di muka, cash, total semua, bukan DP. Jadi misalkan kalau kita pesen catering, Pak minta tolong saya pesen 100 nasi box misalkan ke suatu rumah makan, saat pesen itu harus dibayarkan seluruhnya. Jadi misalkan harga 100 box tadi 2 juta, ya dibayarkan 2 juta di depan. Bukan nanti ketika barang itu sudah jadi atau di DP dulu 1 juta, itu tidak seperti itu. Ketika jual beli salam misalkan, ya, jual beli khusus makanan. Nanti kalau yang barang-barang lain nanti ada hukumnya sendiri. Nah, ini contoh-contoh bahwa fikih muamalah ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena tadi, ya, ini menjadi ukuran-ukuran ketika kita mau melakukan semua transaksi itu ternyata ada hukumnya, dan ini harus kita pahami gitu. Maka dari itu, selain Rasulullah yang telah memperingatkan kita, Umar bin Khattab selaku waktu itu sudah menjadi Amirul Mukminin atau khalifah atau kepala negara, itu senantiasa sering mengingatkan datang ke pasar-pasar gitu. Beliau bahkan langsung, namanya Umar kan tegas orangnya ya. Jadi kalau Abu Bakar itu orangnya lemah lembut, Umar itu tegas. Jadi Umar itu karena khawatir nih orang-orang pada salah gitu ya. Beliau senantiasa mengumumkan ke pasar-pasar itu, datang ke pasar, beliau mengingatkan para pedagang. Beliau menyampaikan begini, tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam orang yang tidak mengetahui halal dan haram. Artinya tidak mengetahui hukum fikih jual beli. Sehingga dia pun terjatuh kepada riba dan menjerumuskan kaum muslimin pada riba. Nah, itu diingatkan terus-menerus tuh, sering ke pasar-pasar gitu. Jadi beliau itu melarang orang-orang yang tidak paham hukum syariat terkait dengan jual beli untuk masuk ke pasar. Karena nanti akan potensi besar menjadi kesalahan, ya, potensi besar, dan termasuk bisa terjebak pada urusan riba. Karena riba itu kan tidak hanya utang piutang, Bapak ya. Ada riba fadl, ya kan? Dan juga satu lagi yang kemudian riba terkait dengan barang-barang riba. Barang-barang riba kan ada 6, ya.
kurma, emas, perak ya, ridho, fadl ya, emas, perak itu bisa juga dimaknai dengan mata uang. Kemudian kurma ya, kemudian ada yang bilang jawawut ya, yang ketiga bur atau jawawut, di sini mungkin ya bilangnya jawawut gitu. Kemudian ada garam ya, dan satu lagi emas, perak, kurma, garam, jawawut, dan satu saya lupa sebentar, 6, ada 6. Dan ini kalau dipertukarkan itu harus sama jumlahnya ya, sekalipun kualitasnya beda. Nggak boleh ketika ditukar menukar itu berbeda jumlahnya. Dan kemudian ketika transaksi itu harus cash and carry misalkan, nggak boleh tunda atau tidak kontan. Contoh sederhana misalkan kurma Nabi ya, sering disebut dengan kurma apa? Ajwa ya, yang harganya mungkin 200-300 ribu. Misalkan dengan kurma sukari yang harganya mungkin 30-50 ribu lah katakanlah sekilo. Itu kalau ditukar itu timbangannya harus sama, nggak boleh beda. Sekalipun ini nilainya beda gitu kan. Ini nilainya 250, ini cuma 50, 1/5. Tapi kalau ditukar barter itu kalau ini sekilo, ini harus sekilo. Nggak boleh ini sekilo, ini 5 kilo misalkan, nggak boleh. Karena harus sama dengan beratnya. Jadi tidak dilihat kualitasnya tetapi dilihat jenisnya. Kalau sama jenisnya maka dia harus sama beratnya. Nah, itu hukum di dalam fikih, di dalam khusus bab barang-barang ribawi. Nah ini kan kadang-kadang mungkin ya kalau perdagangan zaman dulu kan banyak barter nih, nggak mesti cash, nggak mesti uang kan. Nah ini makanya kenapa Umar bin Khattab mengingatkan kalau dia tidak paham hukum fikih tentang jual beli, khawatir dia akan jatuh kepada riba atau menjerumuskan orang lain ke dalam riba. Maka selalu diingatkan oleh Umar bin Khattab. Maka dari itu mempelajari hukum fikih terkait muamalah ini menjadi penting. Karena kalau di zaman dulu kalau nggak paham nggak boleh masuk pasar, nggak bisa jualan kan repot ya. Karena memang berbahaya. Nah sekarang mohon maaf, kita kadang-kadang masuk pasar kan nggak ada pertimbangan itu kan. Wah, ya pokoknya cari apa, cari ikan berangkat, cari apa, cari apalagi ini musim kemarin bikin opor gitu ya, cari kelapa, ya pokoknya berangkat gitu. Tanpa kemudian kita memikirkan ini nanti kalau transaksinya mau cash atau mau tunda atau mau apa, nah gitu kan enggak. Nah, ini kemudian menjadi penting bagi kita bersama-sama. Mari kita untuk meluangkan waktu untuk bagaimana mempelajari terkait dengan fikih muamalah. Kemudian yang selanjutnya, Bapak sekalian, Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika pentingnya di Quran di surat An-Nisa ayat 29. Ya. Kenapa kemudian fikih muamalah itu menjadi penting? Di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Ya. Illa antakuna, kecuali dengan jalan tijaratan, perniagaan, ya, antarodin, ya, yang berlaku dengan suka sama suka atau ridho antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, ya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, kalau di sini kita kemudian bisa cek ya ayat ini ada beberapa poin terkait landasan muamalah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la taqulu amwalakum. Jadi Allah itu menyampaikan janganlah memakan harta ya atau mengambil harta atau
janganlah berniaga gitu ya. Bainakum, yaitu harta sesama, atau ini prinsip dasar aktivitas muamalah ya, itu harta bersama, bil batil, yaitu dengan cara batil. Apa sih istilah batil? Batil itu kalau bahasa Indonesianya batal, artinya tidak sah. Beda dengan haram. Haram dengan batil itu beda. Misalkan adalah batil itu syaratnya kurang, ya, atau syarat-syaratnya tidak memenuhi, atau ada hal-hal yang kemudian di tengah jalan membatalkan, itu disebut dengan batal, ya, perniagaan yang batal. Misalkan batal itu ya kita sholat gitu ya, kita sholat, kemudian sudah sholat selesai baru ingat ternyata tadi belum wudhu gitu, ya, maka sholatnya kan menjadi tidak sah. Kenapa? Ada syarat yang kurang, yaitu apa? Sholat harus wudhu dulu sebelum sholat gitu, dan ternyata kita lupa belum wudhu sehingga kita harus mengulang karena batal gitu. Pun demikian misalkan pernikahan ternyata ada syarat yang kurang, atau mohon maaf ya, ada syarat yang tidak dilaksanakan. Misalkan larangan menikahkan dalam kondisi hamil misalkan, mohon maaf ya, soalnya pernah teman saya sendiri itu ada, ya ini mungkin agak aib gitu ya, teman saya sudah punya anak dua atau ya, punya anak dua, baru cerita, kok hidup saya susah banget gitu ya, cari uang segala macam terus. Dan dia cerita ternyata dulu ketika nikah, mohon maaf itu istilahnya hamil di luar nikah gitu ya, karena sudah terlanjur hamil akhirnya dinikahkan. Ya, nah berarti kan pernikahan saat orang sedang hamil itu tidak sah. Ya, nikah saat orang perempuannya sedang hamil kan tidak sah. Maka solusinya gimana? Harusnya ketika sudah lahir anaknya, sudah nifas selesai, diulang akadnya, baru nanti nikahnya sah. Terus selama ini kalau punya anak lagi gimana? Ya berarti itu terus terjadi perzinahan. Kenapa? Nikahnya di awal itu belum sah, masih batal gitu. Jadi akad di awal itu sekalipun di depan KUA itu tidak sah. Kenapa? Karena waktu nikah itu sedang hamil. Ya solusinya gimana? Harusnya nikah lagi. Sekalipun nikahnya nggak harus di depan KUA. Nikah itu kan sederhana sebenarnya kan, hanya di depan wali disaksikan 2 orang, kan begitu. Ya tinggal qabiltu lagi saja disaksikan, misalkan saudara-saudara, selesai, sederhana, nggak harus ngundang hajatan lagi kan, nggak gitu. Tetapi harus diulang, ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat, bahwa itu sebenarnya aktivitas yang batal. Nah kalau batal, mohon maaf, selama pernikahan itu ya jadi tidak sah. Nah kalau dia tidak sah, soal laki-laki perempuan tinggal di satu rumah yang tidak sah, maka menjadi dosa, dan itu terus menerus begitu. Nah ini kan tidak dipahami. Oleh sebab itu, kembali lagi terkait dengan ayat ini, Allah menyampaikan bahwa kita itu ketika di dalam melakukan aktivitas perniagaan atau mengambil harta orang lain atau ya berbisnis tadi, janganlah dilakukan dengan cara batil atau rukun-rukunnya batal. Ya. Jadi seperti jual beli misalkan. Jual beli yang batal itu apa? Misalkan contoh adalah, mohon maaf, misalkan leasing. Leasing itu termasuk aktivitas yang batal. Kenapa? Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yaitu syarat apa? Di dalam leasing itu menggabungkan 2 akad di dalam satu transaksi. Jadi leasing itu yang dianggapnya itu sebenarnya adalah transaksi yang batal karena syaratnya tidak memenuhi, yaitu syarat ijab dan qabul atau syarat transaksi. Jadi leasing itu kenapa tidak boleh? Karena di sana menggabungkan 2 akad di dalam satu transaksi, dan itu dilarang, hadisnya jelas. Jadi janganlah kamu menggabungkan 2 akad di dalam satu transaksi, itu ada hadisnya. Terus gabungnya gimana? Leasing itu kan sewa dan beli, ya. Itu sebenarnya kan 2 transaksi yang berbeda. Ya akad sewa dan akad beli digabungkan jadi satu. Maka leasing itu biasanya transaksinya dia itu adalah awalnya akad sewa menyewa. Jadi kita itu misalkan beli motor leasing itu sebenarnya kita nyewa motor. Nanti kalau nyewanya sampai dengan waktu yang ditentukan, misalkan cicilan 36 bulan, kita sampai 36 bulan, kemudian kita dianggap membeli. Tetapi kalau di tengah-tengah jalan kita gagal bayar, itu kan motor bisa ditarik sewaktu-waktu. Kenapa?
karena dianggap masih nyewa. Jadi selama ini nyicil gimana? Itu kan nyewa gitu. Jadi ya sudah ditarik-tarik saja tanpa ada kompensasi kan begitu. Itulah alasan kenapa leasing itu menarik kendaraan biasanya ketika kreditnya bermasalah. Dan secara undang-undang itu sah karena itu dianggap sewa menyewa. Jadi nanti yang dipakai ketika terjadi masalah adalah akad sewa menyewa. Artinya apa? Itu ada dua transaksi, ada dua akad di dalam satu transaksi. Itu termasuk kategori yang batil, yang batal, artinya tidak sah. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam ayat ini Allah menyampaikan ila antakuna tijaratan, ya, kecuali dengan bisnis atau dengan perniagaan antarodin yang suka atau saling rela, saling ridho. Tetapi ingat, ridhonya ini tetap syarat dan ketentuan berlaku, ya. Artinya tadi batilnya itu sudah selesai gitu. Karena kalau transaksinya batil, sekalipun ridho itu tetap tidak sah, kan begitu ya. Ya, mohon maaf misalkan kadang-kadang kan ada orang yang menyepelekan akad, ya. Lah cuma itu doang, akad doang, kan kita udah tahu sama tahu lah, udah saling ridho kok gitu misalkan. Contoh misalkan orang pinjam uang, kan ada yang karena nggak enak gitu ya, kemudian uangnya dilebihkan ketika ngembaliin, pinjam 1 juta dibaliin 1.200.000 misalkan. Udah sama-sama ridho kok kan gitu. Atau saya pinjam uang deh, nanti saya balikin 1.200.000, saya ikhlas kok kan gitu ya. Itu kan mohon maaf, secara transaksi jual pinjam meminjamnya kan nggak boleh karena riba kan begitu. Karena ada tambahan uang ketika dikembalikan. Walaupun saling ridho, ini tidak sah, tidak boleh kan begitu. Kan saya ikhlas Pak, gitu. Ya bukan masalah ikhlas doang gitu. Secara syarat transaksinya juga harus benar, baru kemudian ikhlasnya di akhir setelah itu gitu. Artinya secara akad benar dulu baru ikhlas gitu. Nanti apa bedanya kalau soal mohon maaf, kalau orang sudah menggampangkan akad gitu ya, misalkan guru saya itu sering kadang mencontohkan yang agak ekstrim. Hati-hati soal akad, nggak boleh sembarangan gitu. Bedanya mohon maaf, nikah dengan akad dengan PSK itu cuma bedanya di akad gitu, ya kan? Misalkan ada orang nikah, Qabil itu nikah akad, saya nikahkan kamu dengan mas kawin 100.000 dibayar tunai gitu kan, ya misalkan. Terus satu lagi akad juga, misalkan di pinggir jalan, kamu booking semalam 100.000 ya gitu. Ini kan akad nih, sah ikhlas gitu. Sama-sama bayar 100.000, sama-sama akad gitu ya. Tapi kan beda nilainya di hadapan Allah. Ini ada yang pertama itu sah halal, yang kedua kan haram misalkan ya. Bedanya apa? Ya akad doang kan gitu ya. Akad saja sebenarnya yang berbeda, tetapi aktivitasnya mungkin sama gitu ya. Tetapi ini satu menjadi halal dan satu lagi menjadi haram. Nah ini akad itu harus hati-hati. Kita harus jelas, clear dan tidak ada unsur kebatilan atau yang menyebabkan menjadi batal. Kemudian, jadi poinnya tadi adalah Allah menyampaikan janganlah kalian bertransaksi atau bermuamalah dengan cara yang batil atau cara yang salah. Karena batil itu nanti ketika mendapatkan keuntungan pun keuntungannya jadi haram. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan kita transaksi, kita misalkan jualan, kemudian ternyata akad-akadnya batil. Dan kemudian misalkan atau tidak sah. Dan kemudian kita dapat untung. Nah untungnya ini mohon maaf menjadi sesuatu yang haram digunakan. Nah ini jadi problem nanti di dalam kehidupan kita. Kemudian yang disarankan adalah tijarah ya atau muamalah, dan muamalahnya juga dengan saling ridho. Karena nanti ridho itu menjadi syarat juga di dalam transaksi ya. Tapi nanti pembahasannya ketika sudah cash by cash, nanti misalkan jual beli gitu ya, harus sampai ridho gitu ya, harus sampai betul-betul ikhlas menerima dua belah pihak. Karena kadang-kadang di dalam proses tawar menawar ini suka panjang, suka alot gitu ya, dan ada yang mungkin belum ridho. Nah ini nggak boleh ya kadang-kadang. Jadi saya pernah lihat itu satu daerah ya di Indonesia itu pasar jual beli sapi ya.
Dilalah daerah situ memang terkenal orangnya itu keras-keras gitu. Itu di vlog gitu, itu luar biasa itu transaksi sapinya. Antara penjual dan pembeli itu saling nawarnya itu gila gitu ya. Jadi bahasa yang digunakan walaupun bahasa daerah itu saya juga kurang paham banget artinya apa karena bukan di Jawa gitu ya. Itu keras. Kemudian jadi misalkan si penjual ngasih harga sapi itu 20 juta gitu ya. Nanti ditawar misalkan 17 juta sama pembeli. Cuma dikasih uang 17 juta langsung diterima, itu nggak mau ditambahin lagi gitu. Akhirnya yang punya sapi itu harus minta tambahan lagi. Jadi belum sampai deal tapi uang itu sudah dikasih, sudah dianggap menerima. Dan inilah terjadi cekcok biasanya, ribut gitu. Karena yang beli maunya tetap 17, yang jual maunya 20 gitu. Uang udah dikasih gitu, tapi kan belum sah, belum deal. Akhirnya rebutan rame terus gitu ya dan saling ya hujat dan segala macam. Nah ini mohon maaf, yang transaksi seperti ini sepertinya tidak terjadi aspek saling ridho ya. Oleh sebab itu ya ini kurang sah gitu ya, tidak sah gitu ya karena tidak sampai ridho. Nah kemudian ada satu hadis lagi terkait dengan harta. Ini kenapa kita penting untuk mempelajari. Rasulullah SAW di dalam hadis Ahmad dan Tabrani menyampaikan, Nabi SAW berkata, la yajuzulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta. Rasulullah SAW menyampaikan kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak di sisi Tuhannya hingga atau sebelum yusla an khamsin, ditanya mengenai 5 perkara. An umurihi fima afnahu, tentang umurnya apa yang telah dilakukan. Wasababi fima ablahu, ya. Kemudian tentang tadi tentang umurnya ya digunakan untuk apa, dan tentang masa mudanya, wasababihi, ya pemuda. Tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga, wa malihi min aina hasabahu wa fima anfaqahu, ya diinfakkan kemana. Dan yang ketiga itu terkait dengan hartanya, dari mana dia memperolehnya dan kemana dia belanjakan, dia infakkan atau belanjakan. Wa maza amila fima alima, ya tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu. Jadi Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita bahwa setiap anak Adam, setiap manusia nanti kan akan mendapatkan pertanyaan di yaumil hisab gitu ya, tentang 5 hal. Yang pertama adalah tentang umurnya, apa yang telah dilakukan. Jadi nanti akan ditanya umur kita, misalkan ada yang 60 tahun, 70 tahun akan ditanyakan, digunakan untuk apa. Kemudian masa mudanya juga akan ditanyakan, masa mudanya dihabiskan untuk apa. Kemudian tentang hartanya. Nah ini harta itu luar biasa, pertanyaannya double. Dari mana dia dapat dan kemana dia dibelanjakan. Kemudian yang terakhir tentang ilmunya, apa yang telah dia kerjakan dengan ilmunya itu. Maka nanti ada istilah ilmu yang bermanfaat, ya artinya ilmu itu betul-betul digunakan dan dimanfaatkan serta disebarkan kepada orang lain. Nah, wabil khusus pembahasan pada pagi hari ini saya ingin menggarisbawahi terkait dengan harta. Ya, harta ini nanti akan ditanyakan dari mana dan akan dibelanjakan kemana. Ini luar biasa ini. Karena ada satu contoh sahabat Nabi yang bertanya waktu itu kondisi di padang mahsyar. Ya Rasulullah, nanti gambaran kita di padang mahsyar kayak apa? Gitu. Dan Nabi itu nggak langsung menjawab. Ternyata Nabi itu memang banyak kan memberikan pelajaran itu dengan langsung gitu ya, contoh langsung. Beliau itu cuma memberi uang 1 dinar
sebelum waktu itu dipanggil dulu Ali. Jadi ada sahabat Nabi tadi, kemudian tolong panggilkan Ali. Itu waktu itu kondisinya habis sholat zuhur. Ali dipanggil lah, ngadep berdua. Sahabat tadi yang bertanya dan Ali. Kalian masing-masing saya kasih 1 dinar. Ini uangnya, 1 dinar, kamu 1 dinar. Begitu keluar masjid, ini kan beda-beda nih. Sahabat tadi karena dapat uang 1 dinar dari Nabi, ini kan uang barokah ya. Uang dari Nabi, uang jelas pasti halal dan berkah. Kemudian dia kepikiran untuk dilakukan bisnis gitu ya. Kemudian Ali, namanya Ali, gayanya Ali kan memang beda ya. Ini kan orang yang sangat mudah hatinya lembut gitu. Nah, ketika beberapa waktu, mungkin beberapa bulan gitu, dipanggillah mereka berdua lagi. Sahabat, kalian waktu itu kan dulu telah bertanya tentang padang mahsyar, gambarannya bagaimana? Ya Rasulullah, tolong panggil Ali lagi. Ya panggil Ali, mereka berdua. Yuk kita sekarang keluar masjid. Mereka berdua keluar masjid. Di Arab itu kan pasir ya kondisinya, dan habis zuhur. Kira-kira suhunya berapa, kan panas banget ya. Pasir di sana kan panas kan kalau habis zuhur. Kemudian Rasulullah itu meminta kedua orang tadi untuk melepas sendal. Tolong kalian lepas sendalnya. Gitu, berdua. Udah. Ya pertama lepas mungkin masih aman-aman aja. Lama-lama 5 menit kan udah mulai kelepek-kelepek ya. Kemudian Rasulullah nanya ke Ali. Ali tanya duluan, wahai Ali, kemarin pernah saya kasih uang 1 dinar, dikemanain? Oh ya Rasulullah, kemarin itu ketika saya keluar masjid ada pengemis minta uang. Saya cuma punya 1 dinar itu doang. Terus ya udah saya kasih. Selesai akhirnya kan? Karena dia terima 1 dinar, dikeluarkan 1 dinar. Hisabnya selesai. Ya sudah kalau gitu kamu boleh pergi. Nah sekarang saya tanya. Kemarin uang 1 dinar kemana? Oh Rasulullah, saya itu kan karena nganggep itu uang barokah. Ya, terus saya itu jualan. Wah dilalat jualan itu laku, dapat sekian dinar. Terus ada teman minta modal, saya kasih modal, kerjasama ya, bagi hasil. Saya bagi hasil. Ternyata uangnya juga kesini terus dia cerita lama gitu ya, dengan kondisi apa? Kakinya kepanasan. Karena tadi kan di kondisi terik matahari di atas pasir, nggak pakai alas kaki gitu, sambil cerita sambil kakinya dihembas-hembaskan gitu. Nah, gimana? Masih nyambung? Masih, hartanya masih banyak masih gitu. Ternyata hartanya tuh beranak pinak terus menerus panjang. Bayangkan diceritakan terus nggak selesai-selesai. Nah, inilah gambaran hisab nanti di akhirat. Kalau hartamu banyak banget, hisabnya begini lama gitu ya, sehingga hati-hati soal uang gitu. Artinya bahwa nanti kita akan ditanyakan semua hal terkait harta kita. Maka penting bagi kita mendapatkan dari cara yang halal, membelanjakan dari cara yang halal. Itu yang penting juga, karena ini nanti akan pertanyaan-pertanyaan ini baru ditanyakan, belum efeknya ya, belum pahala dan siksanya. Ini baru ditanyakan aja udah repot ya. Maka kan nasihat Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Nabi, kepada Abdurrahman bin Auf ya, ketika waktu itu Nabi sudah meninggal, Abdurrahman bin Auf itu baru pulang dagang. Itu bawa pulang itu, kalau beliau pulang itu bawa pulang waktu itu digambarkan di asar sahabat itu sebanyak 150 ekor unta dengan muatan yang penuh ya, artinya untanya itu nggak kosongan tapi ada barangnya penuh di atas punggungnya. Jadi kalau ditaksir waktu itu 1 unta itu harganya sekitar 1 miliar gitu ya, seharga itu karena barangnya banyak gitu. Nah itu bawa pulang 150 ekor unta, bayangkan berarti Abdurrahman bin Auf itu kalau berangkat bawa unta 1, pulang bawa 150, itu luar biasa ya. Ini orang memang yang dikarunia oleh Allah itu istilahnya tangan emas gitu. Jadi apa yang dipegang jadi emas gitu ya. Gambarannya gitu, Abdurrahman bin Auf itu orang yang tidak bisa miskin, masya Allah ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu akhirnya kemudian karena ribut itu masuk kota Madinah, ramai banget bawa 150 ekor unta. Kemudian Aisyah itu menyampaikan, wahai Abdurrahman bin Auf, Rasulullah itu pernah menyampaikan, dan ini sepertinya belum sampai kepadamu. Apa? Bahwa Rasulullah itu pernah menyampaikan, engkau akan masuk surga dalam kondisi merangkak gitu.
Kenapa? Hartamu banyak banget gitu. Jadi hisabmu nanti panjang banget gitu sampai kamu tuh ngerangkak di padang mahsyar untuk masuk ke surga. Memang masuk surga gitu karena Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi surganya merangkak karena saking lama banget nggak masuk-masuk kan gitu. Nah, setelah itu kemudian Abdurrahman bin Auf menangis sejadi-jadinya. Kemudian setelah kejadian itu seluruh hartanya itu dihibahkan. Jadi beliau itu pokoknya mengumumkan kepada kaum muslimin yang butuh uang, yang butuh harta silahkan ambil, ini saya parkir di depan rumah. Beliau itu hanya ngambil uang sedikit untuk kebutuhan keluarganya. Nah sejak saat itu karena takut tadi dengan kondisi merangkak. Kenapa? Biar hisabnya cepat. Karena ketika nanti uangnya kemana? Saya infakkan, kan selesai. Ya. Jadi misalkan kamu punya uang berapa? 1 triliun. Terus kemana? Saya infakkan. Udah selesai kan gitu. Ya hisabnya. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf memang unik sekali. Memang orang yang masya Allah tidak bisa miskin. Dia pernah berdoa untuk miskin, tapi nggak pernah bisa miskin. Ya, saya kira bapak-bapak pernah dengar ceritanya mungkin ya. Waktu itu dia itu saking pengen miskinnya, jadi pernah sahabat Nabi, Nabi dan para sahabat termasuk Abdurrahman bin Auf itu pergi perang. Dengan kondisi waktu itu sebenarnya musim mau mendekati musim panen kurma. Gitu. Jadi karena berangkat perang, namanya perang kan berbulan-bulan ya, bisa 3 bulan gitu baru pulang. Dan ketika pulang kurmanya itu sudah terlalu mateng, bahkan sebagian udah pada busuk. Para sahabat kan udah gelisah, waduh, gara-gara perang gitu ya, malah kurmanya pada busuk karena kelewat, nggak dipetik-petik kan begitu. Nah karena Abdurrahman bin Auf itu ini saatnya nih kayaknya saya biar miskin gitu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengumumkan ke seluruh penduduk Madinah waktu itu, seluruh kurma saya beli dengan harga normal. Wah seneng banget itu ya para sahabat. Bayangkan ini kurma udah mau busuk gitu ya. Kok dibeli normal gitu ya dengan harga yang masih bagus gitu. Ya udah para sahabat udah senang semuanya dibayarin semua. Alhamdulillah nih harta saya berkurang banyak gitu. Harapannya miskin gitu ya. Ternyata tidak. Karena setelah itu ada datang masyarakat dari daerah kalau nggak salah daerah yang kulit hitam ya, Afrika, itu datang di sana itu sedang ada wabah penyakit perut kalau nggak salah, di sana itu wabah sakit, obatnya kurma busuk gitu. Jadi akhirnya apa? Seluruh kurma itu tetap lagi dibeli dengan harga mahal lagi gitu ya. Jadi apa? Yang tadinya niatnya miskin karena rugi gitu ya, Abdurrahman bin Auf, tetap aja dapat uang banyak lagi. Jadi ya akhirnya nggak jadi miskin gitu. Uang tetap aja ngalir, ini luar biasa ya. Mungkin jarang-jarang orang kayak gini ya yang nggak bisa miskin. Kalau Indonesia ada orang yang kayak gini, cuma nggak kelihatan aja. Lalu itu yang hartanya ratusan triliun, dari lahir sudah jadi anak konglomerat dan meninggal nggak pernah miskin ya. Tolak miskin. Iya, jadi ada memang orang-orang di Indonesia yang entah muslim nggak muslim ya, itu ya kayak misalkan grupnya ya salah satu perusahaan kelas sawit itu waktu meninggal bapaknya itu warisannya 700 triliun, anaknya cuma 3, udah kelihatan ya dapatnya berapa. Itu mau setiap hari ongkang-ongkang nggak kerja juga nggak akan miskin gitu duitnya ya. Nah, baik. Jadi ini satu hadis di mana kita itu sejatinya ibrahnya adalah harus berhati-hati terkait dengan harta gitu ya. Maka saya dulu pernah dapat cerita, wallahualam ini benar atau tidak, ada seorang pengusaha kaya raya di Semarang itu yang senantiasa kalau infak itu pokoknya gila-gilaan gitu. Jadi Pak Haji ini kalau infak itu banyak lah. Jadi kalau ke masjid, ke pesantren, ke anak yatim itu luar biasa. Pokoknya kalau mungkin orang infak 100.000, 500.000, kalau beliau ya hartanya misalkan 5 juta, 10 juta diberikan. Suatu ketika ditanya, Pak Haji kenapa sih kok infaknya gila-gilaan, apa nggak sayang sama harta gitu. Nah ternyata Pak Haji ini cerdas. Beliau mengatakan begini, justru saya itu sangat sayang dengan harta saya. Loh kok bisa? Kenapa diinfakkan, disedekahkan?
Karena saya sangat sayang dengan harta saya nggak mau berpisah dengan harta saya di akhirat. Begitu kata beliau. Karena kalau nanti saya infakkan, saya sedekahkan, saya wakafkan, harta itu akan dikonversi menjadi pahala. Dan nanti di akhirat akan saya ketemu lagi dengan pahala itu. Jadi artinya apa? Harta itu sebenarnya nggak berpisah dengan saya gitu. Jadi ini orang cerdas sebenarnya. Dia itu nggak mau pisah dengan uangnya ya, sampai meninggal gitu loh. Karena kan posisi kalau manusia meninggal kan selesai kan, nggak mungkin meninggal bawa duit kan. Walaupun ikut dimakamin tetap nggak ngefek ya. Walaupun ada keyakinan agama lain yang kalau dimakamin harus bawa mobil, bawa rumah, bawa uang gitu ya. Kan di Islam kan keyakinannya nggak begitu. Ketika udah meninggal ya selesai amal kalian, selesai harta kalian. Walaupun punya harta banyak ya paling jadi warisan kan begitu, jadi rebutan gitu. Nah, Pak Haji tadi itu cerdas karena dengan dia menginfakkan itu nanti akan ketemu lagi dengan uangnya di akhirat dalam bentuk pahala gitu. Nah ini orang yang cerdas di dalam membelanjakan uang. Tapi ya ini dengan catatan hartanya berlebih ya. Jangan juga nanti kita ikut-ikutan gaji UMR langsung kita sedekahkan semua. Di rumah nanti marah-marah. Kan nggak benar juga. Tapi ada hadisnya sebenarnya. Kalau mau kita mengamalkan, sebaik-baik sedekah adalah yang kita sedekahkan kepada istri dan keluarga. Jadi sebaik-baik sedekah. Jadi ternyata kita menafkahi istri harus dinaikkan sedekah. Karena ternyata itu adalah kata Nabi, sebaik-baik sedekah adalah yang disedekahkan kepada istri dan anak dan keluarga. Jadi kenapa nggak mau infak di masjid? Saya sedekahnya ke istri aja. Ya nggak gitu juga ya. Masjid tetap juga harus dapat gitu. Nggak semuanya dihabisin ke anak dan istri. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru masuk pengantar terkait dengan mengantarkan kita masuk ke pembahasan muamalah. Dan yang terakhir sedikit ada satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad ya. Yaitu Rasulullah menyampaikan sebuah amalan, barang siapa beramal yang tidak ada contoh atau perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maknanya apa? Kata amalan ini kan ternyata adalah kata umum, bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya sholat, zakat, puasa. Tetapi ternyata amalan ini amalan yang umum, termasuk masalah muamalah, masalah dagang, masalah pekerjaan, masalah jual beli, itu semuanya harus ada landasannya, contoh atau perintah dari Nabi. Kalau tidak ada, maka tidak ada nilainya. Fahuwa rad. Rad itu apa? Tertolak atau zong, nggak ada pahalanya. Maka kalau muamalah, kalau bekerja kita ada ilmunya, bekerja itu satu ilmunya karena misalkan perintah dari Allah, laki-laki wajib bekerja, kan ada ilmunya berarti. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang halal, karena saya yakin ini pekerjaan-pekerjaan yang halal, maka ini berarti ada landasannya bahwa amalan pekerjaan saya adalah pekerjaan yang halal. Atau belanja juga ini karena ada ilmunya di dalam fikih muamalah, transaksi ini sah, maka dari itu saya merasa transaksi ini sah, maka amalan tersebut amalan yang mendapatkan pahala. Sebaliknya gimana? Sebaliknya, kalau kita belum punya ilmunya, maka amalan tadi semuanya akan zong, tidak bernilai apapun. Kenapa? Karena ketika kita beramal, ya tidak sesuai dengan atau tidak ada perintah, atau kita tidak tahu perintahnya atau tidak tahu caranya, benar apa tidaknya, maka dia tertolak. Tertolak itu adalah ya tidak dapat pahala, artinya sia-sia. Ya. Maka dari itu ketika beramal termasuk ibadah itu kan harus ada landasannya. Kita harus tahu dulu fikihnya ya. Tidak boleh kita misalkan melakukan amal, mungkin kebetulan benar bisa jadi ya amal itu misalkan. Tetapi ketika tidak ada landasan teorinya, tidak ada landasan ilmunya, maka mohon maaf dia akan tertolak. Tertolak itu ya nggak dapat pahala. Ya itu kan kita rugi ya. Sudah beramal, sudah melakukan aktivitas capek-capek, ternyata tidak dihitung pahala. Nah, ini bahayanya ketika kita beramal tidak ada ilmu atau tidak ada
ya ilmu yang kemudian mendukung amalan tadi, ya. Baik para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tataran materi terkait dengan kemarin, karena permintaannya adalah fikih muamalah terkait dengan salah satunya jual beli. Jam berapa sekarang? 57. Masih ada waktu berapa menit? 1 menit. Aduh, saya mohon maaf ya. Saya sudah siapkan slide-nya, tetapi ya karena ini mungkin kita akan bahas, semoga diberi kesempatan di lain waktu ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan materi jual beli atau ya jual beli ya, al-bai' ya, al-bai' itu jual beli. Nanti pembahasannya adalah mulai dari satu terkait dengan satu definisi, tentu paham, kita harus paham jual beli itu apa, kemudian rukun dan syarat jual beli ya, kemudian nanti termasuk konsekuensinya. Nanti kalau jual beli model begini, konsekuensinya begini, rukunnya begini, kondisionalnya begini. Kemudian yang ketiga nanti memahami macam-macam jual beli, karena nanti jual beli kan banyak ya. Tadi minimal kalau dari segi uang saja, dari segi waktunya ada 3, belum lagi dari yang lain. Belum lagi sekarang nanti ada e-commerce ya, jual beli online. Wah, itu tambah ramai lagi kalau udah jual beli e-commerce. Karena syaratnya berubah-ubah dan modelnya beda-beda. Setiap toko, misalkan di Tokopedia begini, di Shopee begini, di Lazada begini, ternyata syarat dan ketentuannya beda-beda. Maka kita harus paham itu juga. Janganlah saya langsung CO saja. Apalagi COD katanya gampang banget gitu ya, barangnya datang. Wallahualam bishawab. Mohon maaf sekali. Mungkin nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain terkait dengan muamalah jual beli. Karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini dan mari kita tutup bersama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.